Shalom jemaat, selamat datang di Gate Ministry Bali. Kami sangat bersuka cita Anda dapat bergabung kembali bersama dengan kami di dalam online service ini. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online service ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Raja di atas segala Raja dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, waktu kita, dan ajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa kita catat dan renungkan setiap firman yang dibagikan. Kami percaya kasih setia Tuhan, anugerahnya, bahkan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, dalam keadaan sekarang seperti saat ini, sangat sulit kita mencari kedamaian. Kita mau kemanapun kita dihantui oleh perasaan takut. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita pasti tahu kemana kita mau cari kedamaian itu. Kita hanya dapat dalam Yesus. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau cari damai itu yang hanya ada padamu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, kalau ku cari damai Tuhan, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. sama-sama kita katakan, bersamamu Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Yesus adalah jawaban hidup kita. Bersama Dia kita hidup tenang. Kedamaian Tuhan janjikan. Oh haleluya. Bersamaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, Tak seorang pun dapat menolongku Tuhan. dapat menolongku. Hanya Engkau jawaban hidup kami. Yesus, jawaban hidup. Kami mau bersamamu Tuhan. Bersama Dia hatiku
seorang pun dapat menolongku Tuhan. Hanya Engkau jawaban hidupku. Bersamamu Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kami merasa damai Tuhan kalau bersamamu. bersama Dia Hidup kami akan merasa tenang Tuhan. walau hidup penuh Walaupun banyak tantangan Tuhan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Tuhan. dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jawaban hidup Oh haleluya, katakan kepada Tuhan. Haleluya. bersama Dia Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. bersamanya. Hatiku Tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. 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 Jemaat tetap masuk di dalam doa di dalam penyembahan kepada Tuhan. Jemaat di rumah masing-masing, selamat malam. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, selamat malam. Baiklah, kita pakai malam ini kemurahan Tuhan atas kita untuk mendengarkan lagi renungan firman Tuhan singkat. Kita akan gunakan sebaik-baiknya. Kita alasi lebih dulu dengan berdoa. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, berdoa pada Tuhan. Tuhan, pemilik langit bumi, pemilik hidup kami, Tuhan juga junjungan hidup kami, Tuhan segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur pada Tuhan masih diberi kemurahan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Injil Kristus boleh diberitakan, firman Kristus boleh diberitakan, dan kiranya itu boleh mendapat tempat di hati pemirsa sekalian, di hati jemaat sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adapun pokok renungan firman Tuhan pada malam hari ini tentang ingat kepadamu dan merenungkan engkau. Saya ulangi, dua bagian penting yang kita akan bisa baca di dalam Mazmur 63 ayat 7. Ingat kepadamu, mu huruf besar, itu bagian pertama yang kita akan coba gali kebenarannya. Ingat kepadamu, mu huruf besar, itu maksudnya ingat kepada Tuhan. Dan merenungkan engkau. Engkau juga engkau huruf besar, yang dimaksudkan juga Tuhan. Jadi ingat kepadamu, ingat kepada Tuhan, dan merenungkan engkau, merenungkan Tuhan. Saya akan bacakan, saya akan mulai masuk dalam dua poin penting. Yang pertama lebih dulu dari Mazmur 63 ayat 7. Mazmur 63 ayat 7 ini terkandung di dalamnya dua pokok penting. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Puji Tuhan. Apabila aku lupa kepadamu, bagaimana? Ya. Apabila aku ingat kepadamu, baiklah. Apabila aku lupa kepadamu, bagaimana?
Manusia ini, saya, Anda, semua kita belum sempurna. Bisa lupa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Antara ingat dan lupa. Ingatlah apa yang perlu kita ingat. Lupakanlah apa yang perlu kita lupakan. Ingatlah apa yang perlu kita ingat, ingatlah apa yang harus kita ingat. Lupakanlah apa yang perlu kita lupakan. Lupakanlah apa yang harus kita lupakan. Pepatah Tiongkok, pepatah China katakan, tuliskanlah kesalahan orang lain di atas air, tetapi ukirlah kesalahanmu sendiri di atas batu. Apabila kita menuliskan kesalahan orang lain di atas air dengan cepat, air akan menghapus apa yang kita tulis di atas air itu. Itu artinya lupakanlah kesalahan orang lain. Tetapi ukirlah kesalahanmu sendiri di atas batu. Apabila kita ukir kesalahan kita sendiri di atas batu, setiap kali kita lewat pada batu itu, kita bisa melihat kesalahan kita sendiri yang kita ukir pada batu itu, membuat kita tidak ingin mengulang lagi kesalahan kita sendiri. Sebab kita bisa baca kembali apa yang kita sudah ukir di atas batu itu. Saya kembali kepada Mazmur 63 ayat 7 tadi, katakan, apabila aku ingat kepadamu, pada Tuhanmu guru besar, di tempat tidurku. Tempat tidur itu mengingatkan kepada kita banyak hak. Ruben kehilangan hak kesulungannya sebab dia menaiki tempat tidur ayahnya. Dia kehilangan hak kesulungan itu. Dia tidak menghormati kekudusan pernikahan bapaknya. Dia berbuat tidak baik, dia berbuat zina dengan ibu tirinya. Akibatnya luar biasa. Sekalipun tempat tidur kita kurang panjang, kata Alkitab, tidak mengapa tempat tidur kita kurang panjang, tapi apabila kita menghormati kehidupan pernikahan di tempat tidur, ya. Tempat tidur itu bicara soal kekudusan hidup pernikahan. Hormati pernikahan, itu kata Alkitab di dalam Ibrani. Jangan ingat yang lain di tempat tidur kita, kecuali kita ingat kepadamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Hati-hati dengan tempat tidur. Jangan sampai kita merancang kejahatan juga di tempat tidur, kata Alkitab. Tapi di tempat tidur kita, saat sebelum kita berangkat tidur, dan jika Tuhan izinkan besoknya kita bangun dengan tubuh yang segar, mental yang segar, emosi yang baik, ya. Besok kita bangun dengan, karena Tuhan menopang kita dengan keadaan yang baik. Sepanjang malam merenungkan Engkau, sepanjang kawal malam. Ada 4 jaga kawal malam. Tapi ada satu saat di mana kita merenungkan Tuhan, merenungkan Engkau itu sepanjang kawal malam. Ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Selalu ingat kepada Tuhan di tempat tidur, itu menjaga tempat tidur kita tetap bersih, menjaga kehidupan pernikahan kita tetap bersih. Dan itu menyebabkan Tuhan siap untuk memberkati kita. Saya ingin merenungkan lebih jauh, mengajak jemaat, mengajak pemirsa merenungkan lebih jauh. Apabila aku ingat kepadamu, ya, kita harus ingat kepadamu. Tercakup di dalamnya, tercakup di dalam ayat ini, apabila aku ingat kepadamu, ingat kepadamu, ingat kepada pribadimu, pribadi Tuhan. Itu tercakup di dalamnya, termasuk di dalamnya ingat kebaikanmu, guru besar.
Ingat kemurahan-Mu, kembali juga mu huruf besar. Ingat kebaikan-Mu, ingat kemurahan-Mu. Ayat Alkitab katakan, bisa cari sendiri nanti di rumah, kita perlu belajar bergemar dan berusaha untuk mencari sendiri ayatnya, tapi saya pastikan ayatnya ada di dalam Alkitab. Kebaikan-Mu telah membuat aku besar. Kemurahan-Mu telah membuat aku besar, ya. Membuat aku besar itu bukan karena kebaikan kita, tapi kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu. Itu karena kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu membuat aku besar. Besar di mata keluarga kita, besar di mata orang-orang sekeliling kita. Puji Tuhan apabila kita ini dipandang besar di mata jemaat Tuhan, besar pula artinya di mata bangsa dan negara apabila betul-betul kita maksimalkan potensi yang ada pada kita, bakti kita pada bangsa dan negara kita, besar di mata Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu membuat aku besar, ya. Apabila aku ingat kepadamu, ingat kebaikan-Mu, ingat kemurahan-Mu, ingat kasih setia-Mu. Kitab suci katakan kasih setia-Mu menyertai kami. Oh puji Tuhan. Apa jadinya apabila kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu tidak menyertai kami, ya, tidak menyertai saya, tidak menyertai Anda, tidak menyertai kita, pastilah kita ini akan menjadi bulan-bulanan dari si seteru, menjadi bulan-bulanan dari kuasa kegelapan. Tapi kita mau ingat kasih setiamu, kasih setiamu yang menyertai kami. Ingat kasih sayangmu, ingat kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Itu kata Alkitab. Apabila firman Tuhan katakan tentang kasih sayangmu itu bukan terbatas. Kasih sayangmu tidak dalam jumlah sedikit. Alkitab mengungkapkannya kasih sayang yang berlimpah-limpah. Tidak hanya cukup, jauh lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Ingat kasih sayangmu, ingat kasih karuniamu, ingat kasih mesramu, ingat pertolonganmu, ingat bagaimana rahmat-Mu, ingat bagaimana anugerah-Mu, ingat pula kebajikan-Mu. Puji Tuhan. Kita beranjak lebih jauh pada Romawi yang kedua, ya, 2 Romawi. Ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, bagian kedua, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Tidak mungkin kita ini merenungkan Tuhan, merenungkan Engkau apabila tidak kita ingat kepadamu, ya. Saya coba ulangi kalimat ini penting. Tidak mungkin kita bisa merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam apabila tidak ingat kepadamu. Apa yang kita mau renungkan? Kalau ingat saja kepadamu tidak, ya. Itu sebabnya langkah awal yang penting adalah ingat kepadamu, baru kemudian merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ada kata Engkau dimaksud di sini, saudara, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Engkau yang bagaimanakah yang kita ini renungkan sepanjang kawal malam, ya. Coba kita kembali kepada kitab suci. Kitab suci katakan 3 perkara. Malam ini kita akan coba lihat. Engkau baik, Engkau besar, Engkau kuat. Semua ada ayatnya. Saya tidak memberitakan firman Tuhan tanpa dasar ayat yang kuat, tanpa dasar ada yang tersurat, ya.
Dari ada yang tersurat baru kita mencoba memahami apa yang tersirat di dalamnya. Di dalam yang tersurat itu, di dalam firman yang tersurat itu ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, ya. Engkau baik. Ya. Mazmur 119 ayat 68 dikatakan, engkau baik dan berbuat baik. Ya, saya ulangi, engkau baik dan berbuat baik. Yang tersirat di dalam ayat ini adalah berbuat baik itu harus didasari satu pribadi yang baik lebih dulu, ya. Berbuat baik, engkau baik dan berbuat baik. Lebih dulu harus dibuktikan pribadi kita ini pribadi yang baik, baru berbuat baik. Jadi berbuat baik itu berbuat baik tidak saja dipandang baik oleh manusia, tetapi juga dipandang baik oleh Tuhan. Tampaknya berbuat baik, tetapi ada sesuatu maksud tertentu di dalam berbuat baik tersebut. Itu yang pepatah katakan ada udang di balik batu. Ada maksud-maksud tersembunyi yang jahat dikemas begitu rupa di dalam berbuat baik. Itu sebabnya Alkitab ini begitu tepat, begitu mengagumkan. Dia menyoroti tentang berbuat baik ini sampai pada akarnya. Engkau baik, itu lebih dulu saya. Engkau baik dan berbuat baik. Apabila berbuat baik itu tidak didasarkan atas pribadi yang baik seperti Tuhan, engkau baik, Tuhan itu baik, kita ingin berbuat baik, kita mendapatkan teladan dari Tuhan. Sebab engkau baik dan berbuat baik, kita juga berbuat baik dengan dasar pribadi kita harus baik lebih dulu. Tuhan mau tolong kita sekalian. Kita beranjak lebih jauh. Engkau baik, engkau besar. Kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 22. Saya bacakan bunyinya demikian. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Engkau besar. Tuhan Allah kita lebih besar dari problema kita yang besar. Engkau besar. Tuhan Allah kita itu lebih besar dari masalah kita yang besar. Rintangan besarkah menghadang kita di perjalanan hidup ini? Yakinilah, engkau besar. Tuhan Allah kita itu besar. Ya. Ada kesukaran besarkah menghambat di depan kita? Yakinilah, engkau besar. Tuhan Allah kita besar. Dia akan menyingkirkan hambatan besar kita. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri Allah. Kita cermati Mazmur 86 ayat 10 ini dengan kita bandingkan dengan Mazmur 136 ayat 4, ya. Mazmur 86 ayat 10, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, ya. Tapi Mazmur 136 ayat 4, di sini pentingnya kita ini baca kitab suci, baca dengan cermat kitab suci itu. Dan kemudian kita dituntun untuk mengalami, melakukan apa yang kita baca dan apa yang kita baca dengan teliti itu. Saya tidak jemu-jemu menekankan ini kepada jemaat, sebab ini satu fondasi yang kokoh, satu fondasi yang betul.
Cermati baca kitab suci. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Mazmur 86 ayat 10, Mazmur 136 ayat 4. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Tadi dalam Mazmur 86 ayat 10 melakukan keajaiban-keajaiban. Tapi Mazmur 136 ayat 4 dikatakan melakukan keajaiban-keajaiban besar. Engkau besar, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang besar. Engkau besar melakukan keajaiban. Karena dia itu Tuhan Allah yang besar, dia tidak hanya melakukan keajaiban-keajaiban, tapi jelas Alkitab katakan melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Itulah kemampuan Tuhan, dia huruf besar dalam Mazmur 136 ayat 4 ini yang dimaksud adalah Tuhan yang punya kemampuan seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban. Itu kemampuan Tuhan. Dia melakukan keajaiban-keajaiban besar seorang diri, tanpa bantuan manusia pun dia mampu lakukan itu. Dia sanggup melakukan itu tanpa bantuan siapapun. Seorang diri. Oh puji Tuhan, waktu saya renungkan ayat ini lebih dalam, betapa lapang hati Tuhan, betapa besar rahmat anugerahnya. Walaupun dia seorang diri boleh melakukan keajaiban-keajaiban besar. Alkitab juga katakan seorang diri dia membentangkan langit. Tanpa bantuan siapapun dia sanggup melakukan apapun. Tetapi kalau saja dia yang seorang diri ini melakukan keajaiban-keajaiban besar, dia mau pakai hidup saya, hidup Anda, hidup kita semua untuk boleh melakukan keajaiban-keajaiban, termasuk berlanjut dengan keajaiban-keajaiban besar. Dia mengikut sertakan kita dalam melakukan keajaiban-keajaiban besar. Itulah kelapangan hatinya, itulah kemurahan hatinya, itulah kebesaran jiwanya. Mau mengikut sertakan kita, menjadikan kita partner kerjanya, bersama-sama melakukan keajaiban-keajaiban besar. Di hadapan kita terbentang satu kemungkinan yang luar biasa. Tuhan bukan cuma seorang diri yang mau melakukan keajaiban-keajaiban besar, tapi dia mau mengikut sertakan kita, manusia yang terbatas, manusia yang seringkali tidak berdaya ini, untuk ambil bagian dalam melakukan keajaiban besar. Saya teringat kepada evangelis besar, penginjil besar yang membasuh Afrika dengan darah, Reinhard Bonnke. Dalam salah satu kebaktian, permula dia ingin 100.000 orang hadir dalam kebaktiannya. Tapi kemudian dia merasa bahwa Tuhan itu Tuhan yang begitu besar, begitu murah, mau mengikut sertakannya dalam kerja Allah di Afrika khususnya, untuk melakukan keajaiban besar dari 100.000, 200.000 sampai yang terakhir yang saya ketahui, ya, yang saya ketahui dalam satu kebaktian di Afrika, dia bawa alat-alat berat, sound system begitu rupa, berapa truk, berapa tronton. Saya tidak bisa membayangkan berapa dia harus mencukupi hidup full-timernya yang ikut serta dalam kerjanya. Di babat hutan taruh tenda yang besar, taruh pengeras suara. Itu pekerjaan besar luar biasa. Dan dihadiri satu kebaktian, dihadiri 1,8 juta orang Afrika. Afrika dibasuh dengan darah Kristus. Reinhard Bonnke mendapat kesempatan yang luar biasa dari Tuhan
bersama-sama dengan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban besar. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jika kualitas rohani kita seandainya bisa menyamai kualitas rohaninya Reinhard Bonnke, maka Tuhannya Reinhard Bonnke adalah Tuhan kita yang sama. Hanya sayangnya kualitas rohani kita tidak mumpuni, belum mumpuni, kurang dibandingkan dengan Reinhard Bonnke. Apalagi jika dibandingkan dengan Kristus Yesus, Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah tumpahkan darahnya di atas Golgota bagi kita. Puji Tuhan, saya tersentuh waktu baca ayat ini, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Keajaiban-keajaiban besar terjadi di dunia ini, ya. Dunia sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita tidak sedang menyelamatkan dunia ini, tapi kita sedang menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dalam dunia ini, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Puji Tuhan, ya. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Engkau baik, sudah, engkau besar, dan yang terakhir engkau kuat. Saya baca itu di dalam Mazmur 89 ayat 9, bunyinya demikian. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkau kuat ya Tuhan. Di dalam kalimat engkau kuat ini jaminan pasti tatkala terlampau kuat si setru. Bingunglah anak-anakku. Ratapan 1 ayat 16 katakan begitu, saudara, ya. Terlampau kuat si setru. Bingunglah anak-anakku. Kita mengerti dengan jelas siapa yang dimaksud si setru itu. Itulah iblis. Alkitab mengungkapkan si setru itu iblis. Jangan sampai anak-anakku, anak-anak Anda, anak-anakku, anak-anak kita bingung karena terlampau kuat si setru. Kepada anak-anak kita, mereka perlu diberikan bimbingan, diberikan arahan sedini mungkin, ya, agar jangan bingung, ya. Sedini mungkin kita perlu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan itu kuat. Engkau kuat ya Tuhan. Perlu ditanamkan di pikiran anak-anak kita, di hati anak-anak kita, bahwa Tuhan itu kuat. Engkau kuat. Puji Tuhan, itu jaminan pasti bagi kita tatkala kita ini menghadapi anak-anak kita, menghadapi terlampau kuat si setru. Tugas orang tua bukan cuma melahirkan anak-anak di dunia ini, membesarkan dan mendidiknya dalam takut akan Tuhan, itu semua baik dan perlu dilakukan, tetapi juga sedini mungkin bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita yang kita lahirkan dan kita besarkan itu untuk dia boleh siap menghadapi si setru. Jangan sampai anak-anak kita bingung, jangan sampai tertanam dalam pikirannya si setru itu terlampau kuat. Betapapun kuatnya si setru itu, Tuhan lebih kuat. Engkau kuat ya Tuhan, ya. Tuhan yang kuat, Tuhan Allah yang kuat itu akan mematahkan kekuatan si setru. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran anak-anak kita supaya jangan anak-anak kita bingung. Cepat bingung, lekas bingung. Tetapi anak-anak kita boleh melangkah dengan langkah-langkah yang tetap,
dengan langkah-langkah yang pasti, sebab ke dalam pikiran, ke dalam hati anak-anak kita sudah bisa yakinkan mereka, kita sudah bisa tanamkan firman Tuhan dalam hati anak-anak kita, bahwa walaupun si setru itu terlampau kuat, Engkau kuat ya Tuhan, Tuhan lebih kuat. Dia sanggup mematahkan kekuatan dari si setru. Dan ini berarti kita aman, anak-anak kita aman di bawah perlindungan Tuhan Allah semesta alam yang kuat. Engkau kuat ya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik, Engkau besar, Engkau kuat. Ada jaminan pasti dalam perlindungan Tuhan. Dia yang kuat tidak akan pernah membiarkan si setru itu mengobrak-abrik, meluluh lantakkan kehidupan kita. Semua kita perlu aman di bawah perlindungan Tuhan semesta alam yang kuat. Saya dan Anda berkepentingan dengan Tuhan, dengan Engkau ya Tuhan, Engkau baik, Engkau besar, Engkau kuat. Itu yang kita perlu renungkan. Saya ingatkan lagi kembali tema kita malam ini sebelum kita akhiri dengan doa. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Kalau kita merenungkan bukan Engkau, bukan Tuhan, sepanjang kawal malam, ya, sepanjang kawal malam, pagi-pagi kita bangun dalam keadaan yang sangat lelah, melelahkan, emosi yang sangat melelahkan, dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi mari kita akan mulai merenungkan Engkau, merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Maka pagi hari waktu kita bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar, segar jasmani, mental, emosi kita, spiritual kita juga sehat. Mari kita akan merenungkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan singkat malam ini. Sekalipun itu singkat Tuhan, kiranya Tuhan menanamkan dalam hati semua kami yang mendengarnya. Dan tidak hanya sampai pada merenungkan, tapi kami mencoba untuk hidup di dalam firman itu, melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak berdaya. Tuhan tidak terbatas. Tuhan mampu melakukan apa yang kami tidak mampu lakukan. Tuhan yang menanamkan firman itu dalam hati kami. Hamba-Mu cuma menabur. Tuhan yang meyakinkan dan menanamkan itu dalam hati semua kami. Hanya Tuhan yang patut dibesarkan. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan, dipuji sepanjang umur hidup kami. Dimuliakan Tuhan dalam hidup kami dan semua jemaat pemirsa yang ada dimanapun juga. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama, dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita masih akan berjumpa lagi dalam kebaktian online pada Minggu pagi pukul 8.30 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, tiap jam